Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,87% ke angka 7.488. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang direkturat kembali melakukan akumulasi di harga atas. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham secara pergerakan sebenarnya saat ini masih bergerak tren, hari ini terkoreksi, tapi ternyata masih ada akumulasi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham BCA. Saham BCA bisa kita lihat hari ini turun 0,96% ke harga 10.325. Cara pergerakan BCA secara tren ini masih uptrend, tapi memang sampai saat ini bisa kita lihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 10.400 sampai 10.500. Jadi zona ini memang merupakan resisten yang sudah beberapa kali menahan kenaikan dari saham BCA. Bisa kita di sini pada akhir bulan Juli, BCA juga mencoba break harga 10.400 ternyata masih gagal dan sempat turun mengetes garis EMA 50 kembali. Setelah mengetes, BCA masih bisa bertahan dan rebound. Setelah rebound bisa kita lihat kemarin sempat mencoba untuk break, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break, terbentuk candle merah dan saat ini kembali melemah. Dan untuk support terdekat untuk BCA bisa kita lihat saat ini ada sekitar 10.200 dan di bawahnya masih ada support EMA 50 yang saat sudah di harga 10.050 dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 10.000. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah punya saham BCA di harga bawah, walaupun hari ini terkoreksi, maksudnya koreksi ini masih koreksi wajar. Apabila teman-teman masih mau hold terus, menurut saya BCA masih layak untuk di hold. Nah, untuk teman-teman ingin coba enter, ini malah kesempatan untuk buy on support atau buy on weakness saham BCA. Jadi BCA menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Apalagi jika kita perhatikan, walaupun hari ini turun, asing malah terpantau masih masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dalam 2 minggu terakhir, asing terus masuk dengan jumlah besar untuk saham BCA. Dan penurunan hari ini pun bisa kita lihat di broker summary ini malah ada akumulasi. Sehingga ini masih menarik untuk kita pantau dan tunggu di sekitar harga 10.200 sampai maksimal di 10.000 untuk saham BCA. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan BCA terpantau terkoreksi mencapai target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih menarik untuk entry di support dan tetap jadikan harga 10.400 sampai 10.500 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah untuk BCA. Selanjutnya ASI bisa kita lihat cara pergerakan hari ini juga melemah. Hari Rabu kemarin sempat naik tinggi mengetes 5.200 tapi ASI ternyata masih gagal naik. Hari ini kembali turun mengetes support psikologis di 5.000. Dan di bawah juga masih ada support EMA 150 di sekitar 4.970. Jadi ASI 2 hari terakhir memang candle merah, tapi candle merah ini juga masih wajar. Karena sebelumnya ASI sudah naik sangat tinggi dari pada saat berada di bawah garis EMA 50, sekarang sudah mencapai harga 5.200. Dan untuk ASI, jika kita perhatikan di sini, asing juga sama, hari ini masih masuk, kemarin juga melemah tapi asing juga masuk. Dan di broker summary pun terpantau penurunan 1% lebih hari ini malah ada akumulasi. Jadi ASI juga apabila teman-teman ingin coba pantau, menurut saya masih menarik untuk pantau di sekitar 4.970 sampai 5.000 untuk target entry-nya. Dan untuk target take profit jangka pendek tetap saat ini sekitar 5.100 sampai 5.200. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak tembus untuk ICI dengan target lebih jauh di 5.400 untuk target jangka menengahnya. Jadi untuk yang sudah punya saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama ICI kuat berada di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham Kalbe. Bisa kita lihat Kalbe cara pergerakan ini juga masih bergerak uptrend. Hari Rabu kemarin sempat mengetes 1750, ini belum berhasil break. Hari juga bisa kita lihat sempat naik mengetes 1750 tapi pada penutupan ditutup turun 0,29% ke 1725. Candle hari ini candle merah karena opening di bawah. Tapi cara pergerakan bisa kita lihat Kalbe sebelumnya juga sempat kembali mendekati garis EMA 50 tapi masih bisa bertahan dan melanjutkan uptrendnya. Sehingga untuk tren jangka menengah Kalbe juga saat ini masih bergerak uptrend. Dan bisa kita lihat di sini untuk Kalbe, asing juga sama masih terus masuk akumulasi saham Kalbe walaupun hari ini bergerak turun. 1 minggu terakhir pun walaupun sempat beberapa kali turun, asing masih terus masuk akumulasi.
Dan penurunan hari ini pun bisa kita lihat di broker summary ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk yang sudah punya ini masih layak untuk di hold, yang belum sempat entry menurut saya ini juga kesempatan untuk wait and see di sekitar daerah supportnya. Jadi untuk saat ini KALBE support terdekat di 1700, tapi wait and see karena ini support tidak terlalu kuat. Apabila ternyata kita pantau ternyata tembus, coba tunggu di sekitar 1650 untuk entry di daerah support berikutnya. Dan tetap jadikan saat ini 1750 sampai target berikutnya di 1800 untuk target take profit jangka pendek untuk KALBE saat ini. Atau sama hold saja terus selama garis EMA 50 150 ini tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Selanjutnya saham Saratoga juga bisa kita lihat secara pergerakan. Saratoga juga mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Setelah berhasil break, Saratoga terus bergerak naik. Sempat mendekati 1900 tapi belum sempat menyentuh, baru sekitar 1880 Saratoga mulai melemah saat ini. Dia sebenarnya 1800 pun secara candle ini belum terkonfirmasi break walaupun sempat menyentuh 1880. Secara candle pada kenaikan 16 Agustus candle hijau solid ini belum terkonfirmasi break. Ternyata hari Senin kembali melemah, turun dan bisa kita lihat kembali di bawah 1800 minggu ini. Dan hari ini juga masih belum berhasil naik di atas 1800. Tapi untuk tren Saratoga masih oke, walaupun masih belum berhasil naik di atas 1800. Sedangkan untuk support terdekat ada di 1735, tapi support lebih kuat masih ada sekitar 1700. Dan jika kita perhatikan untuk Saratoga, asing memang dalam 4 hari terakhir masih keluar setelah sebelumnya masuk akumulasi, tapi di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi saham Saratoga menurut saya jadi kesempatan untuk buy or support juga untuk Saratoga, tapi saat ini wait and see dulu, tunggu terkoreksi kembali ke sekitar 1700 sampai 1735. Apabila masih bisa bertahan dan rebound baru kita ikuti entry, dan jadikan 1800 sampai 1850 itu target swing atau target trading jangka pendek. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di bawah 1600, Musa bisa jadikan garis EMA 50 150 untuk trend stop atau 1650 untuk trend stop jangka menengah. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.